sahabat Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini saya ketemu konco-konco dulur lawas ya, sesama relawan Jokowi. Nah, saat ini kita ngopi bareng agar pertemuan kami ini bermanfaat. Saya melihat tulisan dulurku ini ya cukup bagus, mengagetkan dan juga perlu sedikit kita bahas ya. Apa judulnya tadi tulisannya itu reformasi pengupahan di TNI Polri ya. Kesenjangan antara gaji TNI Polri ya dengan gaji yang ada di orang-orang pajak. Ini jomplang sekali. Coba mungkin sedikit banyak dijelaskan bagaimana Bang Jimmy. Sebelumnya kenalkan dulur. Ya. Ini Bang Jimmy, biar memperkenalkan sendiri. Salam, saya Jimmy. Saya temannya Bu Saleh. Kita sama-sama concern di selama ini di persoalan sosial kemasyarakatan. Dulu kita itu sama-sama membangun Banten. Banten itu tingkat literasi dan kesadarannya sangat rendah saat itu. Dengan banyak dibantu sama ulama, sama kawan-kawan buruh, adik-adik mahasiswa, ada pertumbuhan, ada perkembangan Banten itu jadi lebih oke. Story itu sampai hari ini kita masih pertahankan, hubungan sangat baik, luar biasa. Tapi sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Tambah gemuk gimana? Tambah makmur tau gimana? Karena berhenti merokok ya? Karena berhenti merokok jadi kacau gitu. Ya. Mohon izin Bang Jerry, saya ingin sedikit menanyakan. Siap. Kenapa dalam tulisan Bung Jerry itu tadi disampaikan bahwa ada kesenjangan antara TNI Polri dengan yang bekerja di pajak ya. Padahal jabatannya sama eselon 1, 2, 3, tapi kalau dibandingkan dengan kementerian lain mungkin berbeda. Ini masalahnya di mana? Apakah karena beban kerjanya atau karena apa ini? Atau karena pegang uang? Atau karena ngatur duit? Ya mungkin Bang Jimmy yang bikin tulisan ya? Ya silakan. Yang kayak bisa menjelaskan kepada publik ini. Ya itu sangat objektif yang terakhir. Iya. Jadi kan kalau dulu ada istilahnya 100 warga negara, 1 polisi. Oke. Ya. Begitu juga dengan TNI. Lalu ketika hari ini kan sudah tercapai, kuota itu tercapai. Bahkan banyak masyarakat berlomba-lomba untuk jadi abdi negara, Pak. Iya. Dengan jadi TNI atau Polri kan, dengan cita-cita melayani. Padahal kita sama-sama kerjanya nggak layak. Pertumbuhan upahnya yang terakhir nih, upah paling rendah itu 1.600.000. Bayangkan kalau di Jakarta hanya mengharapkan upah. Itu untuk TNI atau untuk PNS Pak? Untuk TNI dan Polri itu mirip-mirip. Karena Itu ada PP-nya ya. Itu untuk yang terendah ya, pangkat terendah ya? Untuk terendah. Terus untuk yang tertinggi, Jenderal Bintang 4 itu hanya 5,2 sampai 5,9 juta satu bulan. Jadi Gaji pokok sekelas jenderal ya? Kayak Pak Listio itu gajinya 5,9 juta. Kalau menurut aturan PP-nya ya, tunjangannya beliau itu sekitar 43 juta lah. Jadi nggak sampai 50 juta sebulan. Sementara yang dibiayai kan banyak. Mengayomi anggota, mengayomi masyarakat kan butuh biaya. Iya, betul. Bagaimana itu? Terus kalau di pajak gimana? Wah, luar biasa. Luar biasa. Perbandingannya Luar biasa. gimana? Jadi Bu Menkeu pasti punya pertimbangan ketika menaikkan upah tinggi. Ya. Tapi ternyata Supaya tidak korupsi kali ya, karena megang uang gitu. ya kan belajar dari kasus-kasus lama dari ada Gayus Tambunan ya. ada Angin Praitno Aji dan lain sebagainya. Ada 10 lah yang kalau kita jabarkan itu nanti masyarakat sakit hati. Iya. Nah, tapi cukup contoh. Iya. Jadi ternyata masih banyak juga oknum-oknum KKP ini ya, KPP ini ya yang nggak punya empati. Yang terbaru termasuk siapa? Termasuk si Rafael ini. Rafael ya. 56. Tadi pagi saya lihat LHKPN sudah dibikin belum dia? Tidak ya? Kenapa? LHKPN dia? LHKPN-nya 56 miliar. Untuk PNS eselon 3 yang 50 juta di tulisan Anda ya? 50 juta sebulan sampai kita bisa hitung berapa puluh tahun untuk sampai 50 miliar kan? Terus apa saban harinya nggak makan gitu kan? Dia punya beberapa usaha, istrinya lah. Iya.
Tapi kan asal usul usaha itu harus Pajaknya dibuktikan. sudah dibayarkan dengan semua atau tidak? Harus ada lah perhitungan perbandingan terbalik. Iya, iya. Segala usaha itu dari mana? Ya memang yang diharapkan Presiden Jokowi kan demikian. Harus ada apa? Pembuktian terbalik dari pemilik atau pemangku jabatan-jabatan ini kan. Betul, betul. Sebenarnya harapan di Sri Mulyani mungkin bagus ya Bang. Ya, yaitu menaikkan gaji dari para pegawai yang ada di perpajakan ini karena mereka bergelimang dengan uang ya, istilahnya bekerja untuk uang supaya tidak korupsi. Tapi masih banyak kita lihat nih Bang, apa gaji dengan yang tinggi ini menjamin seseorang korupsi atau tidak? Ya, Tergantung orangnya. tergantung Balik ke orangnya. Tergantung Ya. mentalnya lagi. Mentalnya. Banyak yang tidak empati. Iya, iya. Banyak sebenarnya percontohan di pabrik. Ada polisi yang belum lama meninggal, itu saya lupa dari daerah mana. Anak asuhnya banyak sekali Pak. Iya. Semua pendapatannya untuk anak asuhnya sekolah. Saya punya kawan yang tadi saya cerita, beliau ini penyidik di Polres Ciamis. Integritas dan dedikasinya luar biasa. Tapi upahnya ya, sangat memprihatinkan. Bahkan di bawah UMP. Polisi gajinya di bawah UMP. Ya, sekelas gitu ya. Sekelas begitu ya. Dia bahkan bingung anaknya nggak ada. Kan kita prihatin sebagai Nah sementara polisi ini kan kerjanya lahir batin, terus operasional juga tinggi. Nah bagaimana dengan gaji kecil begitu Bang? Jadi sebenarnya beban itu terlalu berat kalau menurut saya. Iya, iya. Istilah semboyan Polri Ya, itu protect and booster. Di Indonesia itu ada mengayominya. ya mengayomi. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal Ya. kalau kesejahteraan itu sendiri tidak tercapai. Nah, itu. Jadi mungkin harapan kita lah, ini kan sebentar lagi pemilu. Iya. Ya, nanti siapapun Presidennya ya, pemimpin yang baru terpilih, tahun 2024. kalau nggak Perhatikan ya. diperhatikan TNI Iya. Polri. Paling tidak gaji itu disejahterakan ya, lebih tinggi dari UMR. Ya kayak zaman Gus Dur lah waktu itu ya kan. Gaji TNI Polri dinaikkan, tetapi pengabdian harus lebih dan apabila masih melakukan korupsi diberikan hukuman yang berat kan. Ini ada, saya lihat ini menjadi ironis ya, ini ya, bagus ya. Ya, TNI dan Polri itu status sosialnya di masyarakat tentu lebih tinggi, mohon maaf, dari buruh. dari buruh, dari Ya apa? dong. Ya, Ya kampung. dong. Betul. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Ya kan seperti itu, bukan bermaksud mendiskreditkan, tapi secara status sosial, kenapa sampai yang ingin pun berebut mengantri. Artinya itu sebuah profesi yang terhormat, yang dihargai di masyarakat. Tapi kenapa negara tidak cukup memberikan penghargaan melalui gaji kepada TNI Polri ini? Nah, mungkin masalahnya ada di situ. Gimana mungkin menurutnya sebaiknya ke depannya kita melihat seperti ini? Ya kita sebagai masyarakat yang peduli ya, kita harus sering suarakan karena hukum rimba hari ini berbeda. Siapa yang viral itu yang diperhatikan. Oke. Jadi kalau tidak viral tidak akan diperhatikan. Sementara TNI Polri setiap Ya. hari bertaruh nyawa. Betul. Resikonya nyawa. Resikonya nyawa. Baik yang di jalan, baik yang dimanapun lah, yang di perbatasan, yang berhadapan dengan teroris. Apalagi KKB Papua, teroris ya. Itu kawan saya kan ibu yang meninggal kan. Oh iya, iya, Kawan kita. iya kawan kita. Yang di Papua aja, di Bali ya. Betul. Jadi Bintang satu itu Bang ya, meninggal di Papua kena KKB ya. ya kan, apa pantas Pak? Pendapatan dengan resiko yang dipertaruhkan. Iya. Beban kerjanya tidak sebanding dengan gaji atau penghargaan negara terhadap profesi itu ya. Kalau hal paling dasar itu kan kesejahteraan. Iya. Kebutuhan primer tidak terpenuhi, bagaimana mereka mau nasional? Itu jadi PR kita bersama lah. Iya. Pemerintah selanjutnya untuk Lebih fokus di sini. untuk dipertimbangkan lah. Dan kita siap untuk bawa isu ini jadi isu nasional. Iya. Betul, betul. Ya, karena memang ini kepentingan nasional dong. Bagaimanapun juga kita sebagai rakyat yang mana menitipkan keamanan, kondusivitas ya kan, dan juga teritorial bangsa ini kan kepada TNI dan Polri. Betul. Nah, kalau perhatian kita sebagai rakyat dan tidak menyuarakan, kita tahu kan baru dari Bang Jimmy ini menulis dalam tulisannya kan, kita kaget kan.
Makanya perlu kita suarakan. Masa sih gaji TNI, gaji Polri sedemikian rupa, sementara kerjanya kan ya nyawa lah taruhannya kan lebih rendah dari UMR ini. Ini harus perlu kita suarakan lah. Iya. Ya mungkin karena kita duduk di Excelso ya kan, dan mau tutup, mari mungkin ada closing statement dan harapan dari tulurku yang ganteng ini Bang Jimmy kepada baik anggota DPR yang sekarang, terlebih-lebih juga kepada calon menteri yang akan datang dan juga calon anggota DPR. Apa Bang? Kepada TNI, Polri dan seluruh rakyat Indonesia ini yang akan datang. Jadi siapapun presiden terpilih, tolonglah dipikirkan untuk kabinet selanjutnya ada anggota dari TNI Polri. Karena beliau-beliau ini yang berpengalaman puluhan tahun di lapangan, beliau-beliau ini yang lebih paham situasinya. Lalu pikirkanlah kesejahteraan mereka. Buruh itu masih ada aturannya kan, dulu ada Undang-Undang 13, masih dipikirkan ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk jadi dasar upah setiap tahunnya. Hari ini kan ada PP, ada PP 78, ada Cipta Kerja dan lain sebagainya. Tapi Undang-Undang TNI Polri kan nggak ada yang mengatur gaji mereka peningkatannya. Menteri Keuangan selanjutnya itu harus sangat-sangat memikirkan ini. Ya, itu kan PP ya, peraturan pemerintah ya. Jadi sebaiknya ya. eksekutif ini menganggap serius kalau perlu itu jadi Ya kalau gaji perlu politik. sebelum ganti presiden ya kan ya. Ya. Di zaman presiden Pak Jokowi ini yang mana Jokowi adalah kita kan gitu. Mudah-mudahan suara kita kan didengarin untuk lebih memperhatikan gaji TNI dan Polri yang kenyataannya memang kurang layak lah untuk kehidupan masyarakat sekarang ini. Gitu kan Bang. Betul. Terus kedua, harapan Bang Jimmy ini fraksi untuk sekarang daerah ada. Tapi fraksi untuk TNI dan Polri ini untuk yang akan datang perlu ada Bang ya. Karena mereka yang lebih tahu terhadap anggaran TNI Polri dan juga tentang kesejahteraannya. Begitu Bang? Ya, saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Perlu ya? Nah, ada berapa ratus ribu kan? Iya. Kalau nggak kita yang mikirkan, kalau bukan mereka yang berpengalaman yang memikirkan dan melakukan, Betul. bagaimana kita dapat konklusinya? Sehingga dia nggak merasakan apa yang diperlukannya itu, kecuali dari TNI Polri itu sendiri Bang ya. Betul. Tadi pagi saya baca berita sedikit ya, Ya. ada Brigjen Yehu, beliau di Mabes Polri, dinasnya. 10 tahun terakhir itu naik Transjakarta, transportasi umum. Ya, saya baca juga itu ya. Ini kan sebenarnya figur yang harus dijadikan contoh. Iya. Ya kan? Ya itu kesederhanaan, banyak, bukan hanya beliau, banyak yang seperti itu. Itulah orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya. Iya. Jangan mereka yang sudah berkorban bertaruh nyawa dengan segala kerendahan hatinya tidak diperhatikan. Sementara yang ya kita tahu lah orang dapat boleh nemu, boleh nipu, gaya hidupnya luar biasa ya. Kadang media kita banyak meliput Bang ya tentang gaya hidup pejabat hedon ataupun polisi yang hedon ya, atau polisi yang semisal sabu. Justru yang seperti Abang ceritakan tadi ya, polisi yang penuh dengan kejujuran jarang diliput banyak. Iya. Jadi Ya. sebenarnya kenakalan itu terjadi karena ketiadaan. Oke. Saya pernah dengar lah soal 303, kenapa harus ada? Karena untuk operasional nggak ada. Jadi misalnya gini, mereka harus nangkap, ada laporan, ada yang harus ditangkap. Iya. Terus Operasionalnya tidak ada. untuk penyelidikan dan lain sebagainya, untuk proses untuk nangkap itu kan panjang. Iya. Operasionalnya nggak ada, yang dilibatkan banyak. Negara sudah menganggarkan belum? Tidak ada anggarannya. Nah ini repot juga Nah, ya. ini repot kalau padahal udah tahu runtutan sebuah perkara, sebuah pelaporan itu mesti jalan, mesti ini, Nah, itu untuk keamanan masyarakat. Dan setiap hari kan pasti banyak laporan. Betul. Nah, Terus kalau Kamtipmas ya kalau di kampung di daerah desa kan keliling mereka. Butuh bensin operasional itu nggak ada anggarannya Bang. betul. Nah, repot juga ya. Di tempat kita itu untuk Kamtipmas kita patungan. Biar ada buat ngopi, biar ada Iya. buat makan. Sedikit-sedikit tapi warga patungan. Karena itu udah kesadaran ya. Iya, kemanusiaannya terpanggil gitu ya. Waktu COVID kemarin, orang paling pertama yang turun itu Kamtipmas dan Polri. Siapa yang belum divaksin? Ini yang dapat tanpa ada arahan. Sebegitu mereka peduli sama kita, masa kita nggak bisa melakukan hal yang sama. Oke. Iya.
Ya, jangan sampai kebaikan-kebaikan Polri ya, TNI dirusak oleh 1-2 oknum ya yang merusak kita TNI Polri. Mudah-mudahan nggak ada sambu-sambu lagi ya. Artinya, Gue terus terang bangga artinya dengan kalau ada, TNI Polri waktu COVID itu ya. artinya Silakan. begini, jangan sampai profesi yang begitu digambarkan oleh masyarakat banyak ternyata di dalamnya kosong, tidak menjadikan kesejahteraan. Bukan begitu ya? Sudah antri capek dan itu bukan prosesnya kan luar biasa, fisik, mental segala macamnya harus di atas rata-rata. Ya, Tapi jelas kenapa tuh, ya. sampai penghasilan atau gajinya malah di bawah rata-rata? Masalahnya di situ. Nah itu yang perlu kita suarakan ya. Mungkin next perlu akan kita kopdar yang lebih intensif lagi karena ini pertemuan yang tidak disengaja tapi dikehendaki oleh Allah supaya pertemuan ini lebih barokah, manfaat. Amin. Dan saya baca tulisannya Bang Jimin Luar cukup biasa. bagus ya kan, makanya kita angkat dalam virtual ini. Demikian sahabat Indonesia, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan dalam bincang santai, saya Gus Soleh Marjuki Saya Zibi Sonda. ya, Saya Jumlatul Heru. mengucapkan salam damai Indonesia. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita yang diharapkan oleh founding father kita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara dapat terwujud. Salam damai, merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.